Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama, wilayah Sumatera Utara tahun 2021, Angkatan 5, Kelompok 3. Dalam video ini, saya akan mereview kembali tentang manajemen ASN. Apa yang dimaksud dengan manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, serta nepotisme. Siapa saja yang termasuk pegawai ASN? Pegawai ASN terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PNS sendiri diartikan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K diartikan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Pegawai ASN memiliki kedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dan juga memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, ada asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. Jadi harus seimbang, di mana sebelum menuntut hak maka harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu. Dalam Undang-Undang ASN, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Dalam hak perlindungan yang dimaksud, pemerintah wajib memberikan kepada PNS berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Selanjutnya, P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan profesi. Dalam hak perlindungan yang dimaksud adalah jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Selanjutnya, hak yang diterima ASN juga diiringi dengan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Tingkat dan jenis hukuman disiplin berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010 pasal 7 terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua, jenis hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Dan yang ketiga, jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik ASN adalah sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Beralih kita pada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit yang berdasarkan pada objektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan bagi berbagai organisasi untuk mengelola SDM. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dalam mekanisme pengelolaan ASN terdiri atas manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT atau jabatan pimpinan tinggi, serta organisasi dan sistem informasi. Adapun manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Dan di dalam manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.